Halo guys, di video kali ini Mimin akan membahas pertarungan Godzilla dan Superman serta Batman dan Kamazotz yang dikisahkan pada komik Justice League vs Godzilla vs Kong isu kedua. Langsung saja kita ke pembahasan, tapi seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe. Superman yang sedang berhadapan langsung dengan Godzilla mencoba merayu Godzilla untuk membicarakan masalah ini di tempat lain. Tapi kelihatannya Godzilla mengabaikan permintaan Superman itu dan malah menatap Superman dengan serius sambil mempersiapkan serangan Atomic Breath. Dengan cepat, Superman memukul Godzilla sebelum menyemburkan Atomic Breath-nya. Di saat Superman berniat membawa Godzilla kembali ke laut, justru Godzilla mengibaskan ekornya dan mengenai Superman layaknya memukul seekor nyamuk. Superman terhempas di sebuah kantor di mana banyak karyawan yang sedang lembur. Saat menanyakan apakah ada karyawan yang terluka, salah satu karyawan mengatakan tidak ada yang terluka. Hanya saja mesin fotokopi yang ada di ruangan itu rusak dan mereka khawatir gaji mereka bakal dipotong untuk ganti rugi. Dengan santainya, Superman menjawab Justice League akan mengganti rugi semua kerusakan ini. Ya paling ujung-ujungnya Batman yang disuruh bayar. Flash datang menghampiri Superman serta mengatakan ke Superman bahwa member Justice League lainnya juga dalam perjalanan. Superman terbang untuk melanjutkan pertarungan, sementara Flash melakukan evakuasi terhadap karyawan kantor. Member Justice League yang sedang dalam perjalanan ke Metropolis mendapatkan kabar dari Cyborg bahwa ada 4 kaiju yang muncul di berbagai kota. Skilla menyerang Central City, Kamazotz yang berada di Gotham City, Behemoth di Themyscira, dan Godzilla yang sedang berada di Metropolis. Itu sebabnya Superman meminta Justice League untuk membagi ke beberapa grup guna mengantisipasi serangan kaiju. Sementara itu, Batman dan Bat-Family sudah bersiap-siap untuk melawan Kamazotz. Saat Damian menanyakan tentang Kamazotz ke Batman, Batman menjelaskan bahwa Kamazotz berasal dari legenda suku Maya. Hanya saja Batman tidak tahu dari mana datangnya kaiju itu. Cyborg dan Black Canary juga menuju ke Gotham untuk membantu Batman. Di sisi lain, Wonder Woman dan Green Arrow sedang menuju Themyscira untuk menghalau serangan Behemoth. Di tempat lain, Black Manta dan Cheetah yang telah kembali ke universe aslinya sedang memeriksa serangan 4 kaiju yang terjadi di berbagai belahan dunia. Black Manta juga mengonfirmasi bahwa Captain Cold dan Gorilla Grodd sudah kembali ke universe asli, hanya saja belum ada kabar mengenai Lex Luthor dan Toyman. Giganta sebelumnya juga berkeinginan ke Metropolis. Mendengar kata keinginan, Cheetah meminta penjelasan ke Black Manta. Black Manta menjelaskan bahwa Dreamstone yang diambil oleh Toyman di Fortress of Solitude milik Superman bisa mengubah realita sesuai dengan keinginan dari pemegang batu itu. Itulah yang menyebabkan para kaiju tersebut bisa terbawa ke universe yang ditinggalinya. Kemungkinan juga efek dari Dreamstone yang juga membawa member Legion of Doom kembali ke universe asli. Di gedung LexCorp, ternyata Luthor juga sudah pulang ke universe ini, tetapi ia sendiri masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Asisten Luthor mendatanginya untuk memberi info mengenai evakuasi skala besar yang terjadi di Metropolis untuk mengantisipasi serangan Godzilla. Ia juga memberitahu Luthor bahwa ada beberapa kota juga sedang diserang oleh kaiju. Luthor lalu memberi perintah ke asistennya itu untuk segera ke bunker, dan ia juga perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kembali ke konflik Godzilla dan Superman, Godzilla meraung dan bersiap menyerang Superman. Tapi raungan itu harus terhenti lantaran Hawkgirl berhasil melayangkan pukulan ke kepalanya. Kali ini Hawkgirl dan Superman bisa leluasa menyerang Godzilla, dikarenakan Superman sudah membawa Godzilla ke tempat yang tidak ada aktivitas penduduk. Lois Lane yang melihat pertarungan Superman dan Godzilla dari jarak jauh langsung dijemput oleh Jimmy Olsen untuk segera evakuasi. Beralih ke Gotham, di mana Batman dan Batwoman yang sama-sama menggunakan Batwing berupaya keras menyerang Kamazotz. Namun serangan misil dari Batwing tidak cukup untuk melumpuhkan Kamazotz. Kamazotz dengan segera merespons serangan itu dengan menembakkan semburan laser sonik. Beruntung, Batman dan Batwoman bisa menghindari serangan itu. Batman juga berencana membawa Kamazotz menjauh dari keramaian penduduk. Sementara itu, Batman memberi perintah ke member Bat-Family yang lain untuk mengevakuasi penduduk ke tempat yang aman. Senjata konvensional tidak mempan bagi Kamazotz. Itu sebabnya Batman dan Batwoman masih berusaha mencari titik lemah dari Kamazotz. Sementara Red Hood sudah bersiap untuk membidik Kamazotz dengan senjatanya.
Namun Batman meminta Red Hood untuk tidak sembrono menembak karena Batman sendiri masih mencari titik lemah dari Kamazot serta menarik perhatiannya. Cyborg yang sudah punya rencana juga meminta Jason untuk tidak mengambil resiko menembak. Red Hood mengabaikan perintah itu serta melepaskan tembakan tepat mengenai mata Kamazot. Tentu saja itu membuat Kamazot menjadi marah dan juga melakukan serangan balasan ke Red Hood. Karena kecerobohan Jason, warga Gotham yang berada di bawah terancam tertindih puing-puing bangunan. Beruntung dengan teriakannya, Black Canary berhasil menyelamatkan warga dari reruntuhan. Nightwing menjadi kesal terhadap Red Hood karena kecerobohannya, bahkan Batgirl juga langsung memukul Jason. Batman mulai mengetahui kelemahan Kamazot, di mana gelombang bunyi Sonic bisa melumpuhkannya. Itu sebabnya Batman memerlukan bantuan Cyborg dan Black Canary. Batwing yang dipakai Batwoman dipasangi perangkat pengeras bunyi Sonic atau semacam speaker yang nantinya dipakai oleh Black Canary. Black Canary langsung naik ke Batwing, sementara Batman memancing Kamazot untuk mengeluarkan serangan Sonicnya lagi. Batwing yang dinaiki Batman terpaksa harus meledak akibat serangan Sonic Kamazot. Meski begitu, Batwing yang dinaiki Black Canary mendekat ke Kamazot dan dengan perangkat pengeras yang telah dipasang, Black Canary langsung mengeluarkan teriakan Sonicnya sehingga teriakan suara Black Canary semakin keras serta berhasil melumpuhkan Kamazot. Batman langsung berpose keren setelah mengalahkan Kamazot. Beralih ke Metropolis lagi, yang tentu saja Superman dan Hawkgirl masih kewalahan melawan Godzilla. Bahkan Godzilla juga memukul Hawkgirl hingga pingsan, layaknya memukul seekor lalat. Beruntung Shazam datang dan berhasil menyelamatkannya. Superman langsung memukul Godzilla serta memberitahu Shazam bahwa pergerakan Godzilla lebih cepat dari yang ia kira. Serangan itu tentu membuat Godzilla semakin marah. Terlihat juga ia sudah mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan Atomic Breath-nya. Sementara Superman juga bersiap menahan serangan itu dengan Heat Vision. Atomic Breath dan Heat Vision saling berduel cukup sengit. Shazam berniat menolong Superman, hanya saja ia tidak punya kemampuan sejenis Heat Vision atau Atomic Breath. Alhasil, Shazam berinisiatif menolong dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara menaiki kepala Godzilla dan menyerangnya dengan petir sambil mengucapkan mantra Shazam. Serangan petir itu memang berhasil menghentikan Godzilla untuk tidak menyemburkan Atomic Breath. Karena sudah mengucapkan kata Shazam, Shazam harus berubah ke wujud Billy Batson. Terlihat juga Superman langsung menangkap Billy agar tidak jatuh. Superman juga memperingatkan Billy untuk tidak mengambil resiko menyerang seperti itu tadi. Tapi tak lama kemudian, mereka berdua terlihat khawatir, dikarenakan Godzilla menyemburkan serangan Atomic Breath lagi, sehingga Superman harus pasang badan untuk melindungi Billy dari serangan Atomic Breath. Meski sudah sekuat tenaga menahan serangan itu, pada akhirnya Superman harus tumbang juga dan tidak berdaya setelah terkena Atomic Breath. Sehingga Godzilla keluar sebagai pemenang di pertarungan ini, diiringi dengan raungan kemenangan, dan Superman menerima luka yang cukup parah.